oh kok agak-agak warna merah-merah muda, dan dia cium itu bau anyir darah. Ternyata pas dia lebih tegas lagi, dia jongkok bahwa di bawah selipan pintu kamar ya, di pintu kamar itu kan bawahnya ada celah sedikit ya. Nah itu juga ada rembesan air seperti darah. Halo Abang Empo dan Akang Teteh di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Insya Allah semuanya sehat-sehat semua. Kita doain ya bareng-bareng, semoga di suasana yang seperti ini kita masih tetap berusaha dan kita masih tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kita berjumpa lagi dalam program Om Rangga, Obrolan Mas Rangga. Mampir. Dan sekali lagi gue mau bilang terima kasih sudah mampir ke channel gue, Rangga Basuki. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta bunyikan loncengnya, dan juga bisa share ke teman-teman. Dan kali aja nih ada teman-teman yang suka juga ngedengerin cerita-cerita seperti ini. Dan bisa dibuka di kolom deskripsi ini, ada email gue, ada Facebook, ada Instagram, pokoknya semuanya yang berbau sosmed deh ada di bawah sini. So nanti bisa dikirim cerita-ceritanya di email gue ini ya, supaya bisa dibikin videonya, nanti bisa ditayangin, bisa di launchingnya. Oke, stay tune ya di sini. Di program gue ini seperti biasa kita akan membahas masih dalam suasana yang agak-agak creepy dan mistis. Setelah kemarin di vlog gue yang kemarin ini nih, tolong ditonton ya, dilihat, jadi bisa tahu oh programnya di Rangga Basuki itu di channelnya Om Rangga itu pasti lu semua akan tahu bahwa akan membahas mengenai kisah-kisah yang nyata. Jadi mengenai cerita yang kemarin, yaitu yang terakhir adalah pengalaman gue di hotel bersama rombongan dari keluarga di Malaysia. Sekarang temanya masih seputar hotel di Jakarta. Cuma posisinya untuk saat ini gue sudah resign dari hotel yang di Jakarta Pusat dan gue lanjut bekerja di sebuah hotel di daerah Jakarta Utara. So, stay tune, simak baik-baik, jangan di skip-skip supaya nanti tahu kelanjutan ceritanya. Baik, pada kisah nyata hari ini gue akan membahas mengenai pengalaman gue begitu gue selesai resign atau mengundurkan diri dari tempat hotel yang lama itu. Gue bekerja di sebuah hotel di daerah Jakarta Utara. Mungkin beberapa dari ente-ente semua, Akang Teteh, Abang Empo, semuanya mungkin ada beberapa yang tahu, cuma keep silent aja ya, supaya kita menjaga kerahasiaannya aja. Jadi tolong disimak aja ya, diterka-terka aja. Kalau udah tahu ya diam-diam aja ya, kita asik-asik aja gitu ya. Pada pertengahan tahun 2008 itu gue, setelah gue resign, nah gue masuk kerja lagi, dan ini adalah hotel entertain. Nah itu sempat ngetop juga ya pada saat itu, tapi ya gue bilang selama gue bekerja di sana gue mengalami hal-hal sih yang normal aja, asik-asik aja. Cuma ada sebuah kisah yang dialamin oleh teman-teman karyawan yang langsung diceritakan ke gue pada saat itu juga, pada waktu dia mengalaminya. Ini akan menjadi sebuah cerita atau pengalaman yang gak akan gue lupain buat mereka juga, dan itu pun juga sebagai laporan gue. Nah, seperti apa kisahnya? Simak baik-baik. Hotel yang gue ceritakan ini adalah tempat bekerja gue itu yang ketiga. Setelah gue pindah dari hotel yang di Jakarta Pusat, terus gue pindah dulu ke Cikarang. Nah ini adalah hotel gue yang ketiga di sebuah hotel di Jakarta Utara ya. Sebenarnya menurut kisahnya memang hotel ini adalah hotel lama. Hotel ini berdiri kira-kira pada tahun 90-an awal ya. Jadi lulus semua yang lahirnya di atas tahun 95, waduh kayaknya baru-baru tahu deh gitu ya. Nah jadi ini adalah hotel lama, dan ini juga termasuk hotel yang angker. Orang-orang bilang sih seperti itu. Kenapa angkernya? Memang hotel ini awalnya bangunan bangunan lama di daerah Jakarta Utara, itu ya, di dekat Ancol. Ada beberapa image-image yang membuat hotel itu angker karena pertama, dari segi bangunannya juga bangunan lama. Kedua, memang hotel ini awalnya memang suka dipakai untuk
pesta narkoba di dalam kamarnya. Jadi kalau tamu-tamu yang pada menginap itu, mereka bawa teman-temannya atau koleganya, akhirnya mereka pesta narkoba gitu ya, atau dan sejenisnya seperti itu. Ada judi juga. Nah jadi mungkin memang udah kesannya memang sudah negatif ya. Istilahnya kalau memang awal startnya pun memang sudah agak negatif ya, biasanya akan hal-hal yang negatif itu akan terus terbawa dan akan terprogram. Dan udah gitu juga ada beberapa juga itu tamu-tamu perempuan itu yang menginap, ada beberapa, ada yang meninggal di dalam kamar. Nah tapi tidak ketahuan halnya itu karena apa. Setelah diusut sama kepolisian pun itu istilahnya ada beberapa yang kematiannya memang ada yang overdosis, ada yang bunuh diri, tapi ada juga itu yang nggak ketahuan tiba-tiba mati, atau mungkin dia karena sakit serangan jantung atau nggak tahu. Cuma akhirnya itu menjadi sebuah kisah yang kira-kira membuat bulu kuduk merinding karena ada rentetan cerita-cerita bagi karyawan-karyawan tersebut yang tidak diekspos seperti itu. Akhirnya sama pemilik hotel itu karena ada kesan angker, ada kriminalitas, terus ada perjudian dan narkoba atau apapun, akhirnya ditutuplah hotel itu dan akhirnya dijual ke pemilik yang baru. Nah, akhirnya pada tahun 2006 apa 2007, akhirnya hotel ini pun dibeli sama pemilik yang baru dan diganti konsepnya. Yang tadinya hanya hotel bisnis atau hanya hotel untuk tempat menginap, dirubah menjadi sebuah hotel entertain yang terkemuka dan terkenal. Untuk membuat image yang baru lah, akhirnya sama pemilik yang baru ini dikonsep sedemikian rupa sehingga hotel ini menjadi hotel yang termasuk yang hotel yang favorit juga dan banyak pengunjungnya gitu. Nah, gue mau membahas pengalaman ini pada waktu gue bekerja di sana pada tahun 2008-2009 ya. Gue cukup lumayan ya lama lah ya kerja di situ, kira-kira dari tahun 2008 sampai 2010, hampir 3 tahun kerja di sana. Dan gue kebetulan gue di sana itu di bagian personalia atau HRD. Nah, jadi kalau ada apa-apa, ada cerita atau ada kasus atau ada masalah, itu karyawan suka laporan ke gue gitu ya. Pada suatu hari, gue waktu pas baru awal-awal gue kerja di situ, ya namanya masih karyawan pertama ya, seperti biasa karyawan awal ya ngobrol-ngobrol sama karyawan-karyawan yang udah lama atau senior di situ ya gitu ya. Gue cerita-cerita, mereka juga menceritakan juga pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian apa. Nah akhirnya mereka juga ada sedikit nih ngasih bocoran-bocoran bahwa hotel kita nih hotel seperti ini dan dulu nih pernah ada kejadian kayak gini. Ya biasa ya, sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil santai. Nah mereka cerita nih sedikit-sedikit, tapi kan namanya gue belum tahu ya, ibaratnya gue bawa santai aja lah ya, sama berarti kayak tempat hotel gue yang dulu, inget ya di hotel di lantai 7 gitu. Istilahnya gimana sih gue beradaptasi di tempat ini gitu ya, ibaratnya ya udah hal-hal yang positif ataupun negatif gue bawa santai aja. Pada suatu ketika ada orang datang, ya dia bilang mau ketemu sama bos gue, ya sudah akhirnya gue temukan lah, nih ada tamu, seorang ibu-ibu paruh baya. Dia ketemu gitu ya dengan bagian HRD dan dia sedikit menceritakan bahwa dia itu sudah langganan, sudah biasa, dia suka membersihkan dalam arti tanda kutip itu membersihkan yang hal-hal yang negatif biasa dari ownernya atau dari yang orang-orang sebelumnya gitu. Akhirnya ya kita ya mengiyakan aja gitu ya kan, selama itu masih positif dan tidak mengganggu keamanan gitu ya istilahnya, ya kita ya cuek-cuek aja, kita santai-santai aja gitu istilahnya. Pada suatu ketika gue bekerja di sana, ada karyawan datang ke ruangan gue gitu ya, ada ke ruangan. Nah kebetulan waktu itu gue masih sendiri nih, gue lagi sendiri ceritanya, lagi gue sendiri. Nah dia datang, ya masuk gitu. Nah dia cerita bahwa ada karyawan yang katanya kesurupan. Lantai berapa? Gue tanya gitu ya. Ini hotel itu ada 8 lantai. Mereka itu lagi-lagi di lantai 7. Gue nggak tahu. Nah memang lantai 7 sama lantai 8 itu hampir agak menempel, tetapi sebenarnya misah kayak landai gitu. Jadi antara lantai 7 sama 8 tuh kayak nyambung. Kejadiannya tuh di situ. Nah akhirnya saya tanya, di mana anaknya sekarang? Udah dibawa ke lantai bawah. Udah dibawa ke lantai bawah. Nah tak lihat ya, memang dia kesurupan ya, kesurupan yang seperti biasa lah ya, dia teriak-teriak, dia meronta-ronta, terus dia yang ngomong-ngomong nggak jelas deh seperti itu. Nah gue akhirnya berpikiran apa itu kaitannya sama yang ibu-ibu yang
yang kemarin itu, yang mereka bilang datang mau membersihkan apa segala macam, ya gue nggak tahu ya, apa mungkin dia udah tahu hal seperti itu, ya akhirnya sih gue skip aja gitu. Akhirnya kebetulan ada karyawan juga yang bisa, itu membantu sampai karyawan yang kesurupan itu sudah pulih seperti semula. Pas sudah selesai seperti itu, hari berjalan seperti biasa. Sebelumnya gue jelaskan dulu sedikit bahwa di lantai 7 ini adalah sebuah ruang sauna, di situ juga ada whirlpool, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tamu-tamu itu kan di lantai bawah itu kan ada restoran, terus ada kamar untuk menginap, ada karaoke, dan juga ada spa gitu ya, atau saunanya di situ ya. Ada yang massage segala macam. Nah, jadi di lantai yang 7, lantai 8 itu tuh ada sauna, ada massage seperti itu. Nah, kejadian yang paling sering itu lagi-lagi di lantai 7. Nggak tahu kenapa, gue juga berpikir, yang hotel kemarin di lantai 7, yang di sini pun di lantai 7 juga. Ada apa sih gue ini dengan lantai 7 gitu loh. Nah, cuma memang untuk yang ini gue tidak mengalaminya, tetapi laporan dari anak-anak itu yang langsung ke gue pada saat itu juga. Jadi mereka itu langsung bicara gitu loh ke gue bahwa, Pak, ini tolong Pak, anak-anak pada ketakutan gitu. Soalnya di lantai 7 itu ada sosok yang melayang-layang dari ruang loker ganti tamu itu ya, tempat tamu ganti baju segala macam. Nah, lokernya itu ada perempuan tiba-tiba melayang sekelebat set turun gitu ke bawah. Kita pada kabur semua katanya gitu. Nah, yang benar saya bilang, serius lu, kata saya bilang gitu. Bener Pak, coba Bapak cek aja dah gitu. Wah, kalau ngecek kayak gituan juga saya kagak mau gitu ya, ogah juga ngapain, gue bilang kan gitu. Nah iya Pak, jadi sebenarnya Pak, kita tuh udah beberapa kali Pak ngelihat hal yang seperti itu katanya, cuma kita masih bawa santai aja. Tapi untuk yang kali ini Pak, bener-bener Pak, itu bayangkan Pak, kita lagi rame-rame itu di atas ya, lagi kerja, mana tamu lagi ada kan, tamu juga lagi banyak Pak, lagi rame gitu ya. Kita juga nggak tahu tuh tamu ngelihat atau enggak. Pokoknya kita lagi ada sekitar 10 sampai 11 orang Pak, kita tuh di atas. Kita lagi kerja gitu masing-masing. Awalnya memang ada anak ini yang melihat dulu Pak awalnya. Terus nyolek yang lain. Lihat itu tuh, ada apaan ya? Terus nyolek lagi. Terus pada ngasih tahu, itu apa sih? Nah, pas kita lagi neges-neges gitu ya, kita lagi ngelihat begitu Pak, tiba-tiba muncul tuh berubah sosok perempuan. Ya rambutnya juga menjuntai ke bawah, ya bajunya putih ya, biasalah miske. Dia tiba-tiba wujudnya itu langsung jelas dan melayang turun meluncur ngelewatin kita semua. Wut begitu. Udah Pak, kita itu yang 10 orangan itu Pak bubar semua Pak. Nah, saya nih sama dia langsung turun Pak ke bawah, makanya ngomong sama Bapak. Oh, jadi kejadiannya baru ya istilahnya gitu. Iya tadi sering kayak gini. Ya sebenarnya sih sering Pak, cuma yang parah ini Pak seperti itu. Oh ya udah, tapi nggak ada yang kesurupan atau yang apa-apa, nggak ada kan? Oh nggak ada Pak, kita cuma kaget itu aja Pak. Kalau bisa Pak, tolong Pak dibantu Pak sama ibu-ibu yang suka bersihin hotel ini Pak, tolong Pak. Mungkin kemarin terlewat atau ada yang baru lagi atau gimana Pak. Ya udah nanti coba gini kita sampaikan, soalnya yang kayak gitu-gitu kan nggak ada buktinya ya, sulit gitu ya. Tapi nanti coba kita bahas deh seperti itu, karena gimana pun juga ya ini kan mengganggu kenyamanan kita juga, istilahnya kan gitu. Dan keesokannya, akhirnya kami memutuskan untuk ya bahaslah itu di ruang meeting ya. Beberapa manajer itu ya walaupun mereka juga dengan kondisi yang percaya atau tidak ya, tetapi karena memang ini banyak yang melaporkan, ya akhirnya kita bahas sesama rekan-rekan manajer ini, kita bahas mengenai seperti apa. Ya akhirnya mereka beberapa juga bilang, mereka sampaikan bahwa ya nggak mereka aja sih sebenarnya, ya kayak kami ini juga suka melihat atau mengalami hal yang aneh gitu ya, karena memang nggak menutup kemungkinan bahwa hotel ini pun memang hotel lama sebenarnya, cuma direnovasi dan diperbarui aja kepemilikannya dan manajemennya. Sebenarnya sih tetap aja histori itu tetap ada karena sudah terekam ya, terprogram di hotel tersebut seperti itu. Nah akhirnya ya kita memutuskan untuk menghubungi ibu yang kemarin itu yang datang ke hotel untuk membersihkan lagi. Nah akhirnya kita sepakat untuk mendatangkan dia lagi dan menghubungi dia. Tapi kami tanya dulu sama atasan kami, ingin tahu sebenarnya ibu itu siapa sih Pak gitu. Nah dia bilang bahwa ya ibu itu adalah orang lama, orang dari dulu yang memang udah sebelum hotel ini saya beli,
Ya memang hotel ini sudah dihandle sama dia. Memang ibu ini keturunan Tionghoa ya, keturunan Chinese gitu. Akhirnya dihubungilah ceritanya. Setelah kita sudah menghubunginya, ibu itu langsung datang. Ibu itu datang, nah kita menceritakan. Dia juga sampaikan bahwa ya saya coba membersihkan hal-hal yang negatif aja gitu. Tetapi kalau ada yang baru seperti itu ya saya juga kurang tahu seperti itu. Saya hanya bisa menjaga katanya gitu. Cuma kalau namanya ada seperti itu ya kita bisa kecolongan juga katanya seperti itu. Nah akhirnya baiklah coba saya tinjau dulu. Akhirnya kita menemani ibu itu, dia membawa perlengkapan. Perlengkapannya hanya sebuah lampion. Dari tasnya dia keluarkan lampu berbentuk lampion. Nah terus dia nyalakan pakai korek api. Nah dia pegang. Nah terus dia berjalan. Ya gue juga bingung juga ya awalnya gitu tuh. Padahal hotel ya terang gitu ya. Walaupun gak terang-terang banget gitu. Agak-agak redup. Tapi kan buat apa ya? Tapi ya mungkin itulah perlengkapan dia kali ya. Biar kelihatan kali ada siapa aja di situ kali gitu ya. Nah kita hanya bisa ngikutin aja dari belakang gitu. Sambil kita cuma cengir, mesem, sambil kadang-kadang kita takut sendiri, merinding sendiri. Nah, tapi emang nggak memungkinkan bahwa kita emang rasa deg-degan itu rasa takut ya manusiawi itu ada gitu ya. Tapi ya kita juga coba ya positive thinking aja lah ya, sambil kita juga pun berdoa semoga semuanya lancar gitu. Nah, dia terus saja berjalan membawa lampion. Dia keliling dari mulai basement, lantai dasar, terus naik ke lantai 1, lantai 2, terus sampai ke lantai atas. Nah, pas sampai di lantai 7, dia memang agak sedikit lama di situ. Dia berputar-putar ke sudut-sudut gitu kan. Dia datangin, dia puterin gitu ya istilahnya ya. Mungkin hanya dia yang tahu. Kita soalnya nggak bisa melihat seperti itu ya. Dia hanya bisa diam, lalu dia kayak berbicara tapi tanpa suara, kayak komat kamit gitu. Ya sudah selesai ya dia turun ke bawah ke office. Ketemulah sama kita, ngumpul lagi. Kita tanya, gimana bu? Gitu. Ya seperti biasa, memang ini hotel lama gitu seperti itu ya. Penghuninya ya itu lagi, udah keluar balik lagi namanya makhluk halus ya. Tapi di sini saya hanya fokus supaya menjaga karyawan di sini jangan sampai ada kenapa-kenapa seperti itu. Kalau yang makhluk-makhluk seperti itu ya memang mereka mau sampai kapanpun akan tetap ada katanya gitu. Jadi tetap kembali ke manusianya sendiri seperti itu. Tapi yang saya perhatikan ya mereka hanya iseng aja ya, mungkin hanya sekelebat. Nah tanpa disadari terlihatlah sama karyawan. Itu yang jadi masalahnya seperti itu. Akhirnya setelah selesai dari situlah ibu itu pulang lah seperti itu ya. Nah kami nongkrong, kami santai gitu ya dulu di kantin. Kami biasalah bikin kopi, bikin teh gitu. Nah ada beberapa manajer yang sudah lama nih akhirnya ngobrol lah sama gue nih. Nah terus dia bilang, ya memang begini juga. Dulu waktu gue belum jadi manajer nih, waktu gue masih supervisor nih di sini. Jadi pernah ada kejadian yang gak akan gue lupain katanya. Itu kira-kira pada sebelum tahun 2000 lah, sebelum tahun 2000, tahun 90-an akhir atau 2000 awal mungkin ya, gue juga lupa. Dia bilang begini, dia bilang bahwa suatu ketika pernah di kamar di lantai 5. Ini di sebuah kamar di lantai 5. Pada waktu itu dia masih jadi supervisor ya di bagian housekeeping. Dia itu seperti mencium bau anyir gitu, kayak bau amis darah gitu. Dia cuma bau apa ya gitu. Nah cuma dia kan masih ya cuek aja, masih santai. Nah akhirnya dia masuk ke gudang, dia ambil vacuum cleaner. Nah pas dia lagi ngambil vacuum cleaner itu, nah dia pasang semua perlengkapannya. Nah udah dia mulai vacuum tuh di lantai, di koridor ya. Di koridor itu, di depan pintu kamar itu kan pakai karpet ya. Nah itu ada karpet tebal, nah dia vacuum. Pas dia lagi vacuum cleaner, dia melihat seperti ada bercak gitu, entah itu bercak basah gitu lah. Nah kalau vacuum cleaner kan tidak boleh ya, vacuum cleaner yang untuk debu yang kering itu kan tidak boleh kena air. Nah dia berhenti di situ, dia melihat tuh kayak ada basah-basah, tapi pas dia agak jongkok itu dia mencium bau amis darah gitu loh, kayak bau amis darah. Akhirnya dia coba colek itu karpetnya dan dia lihat telunjuknya bahwa ya itu memang seperti warna merah darah. Pas dia jongkok itu, dia kan colek itu karpetnya. Nah pas dia colek karpetnya itu, dia lihat jari-jari dia, oh kok agak-agak warna merah-merah muda, dan dia cium itu bau anyir darah. Ternyata pas dia lebih tegas lagi, dia jongkok bahwa di bawah selipan pintu kamar ya, di pintu kamar itu kan bawahnya ada celah sedikit ya. Nah itu juga ada rembesan air seperti darah gitu. Nah akhirnya dia buru-buru, dia turun ke bawah, dia kembali ke bawah, dia lapor sama security. Nah akhirnya security datang sama dialah akhirnya melihat. Langsung security menghubungi reception
ya, dikontak lewat HT dan dilihat bahwa di kamar di lantai 5 tersebut itu ada tamunya, ada yang menginap gitu. Cuma belum check out, dia masih menginap. Cuma kan nggak bisa dong langsung dibuka gitu aja karena kan ada penghuninya. Dengan prosedur yang ada diketuklah pintu kamar itu. Housekeeping. Nah, tanpa ada jawaban. 2 kali, 3 kali tidak ada jawaban. Security sudah siap-siap apabila tidak dibuka juga harus dengan prosedur yang terakhir yaitu dibuka pintunya secara paksa. Akhirnya karena tidak dibuka juga, nah dibukalah secara paksa dan ternyata apa? Di situ terjadi pemandangan yang sangat menyeramkan dan sangat-sangat brutal. Kenapa dibilang sangat brutal? Karena pas begitu security itu membuka paksa pintu tersebut, di situ tergeletak ada 2 sosok tubuh manusia sudah tidak bernyawa. Satu berada di atas kasur dan yang satunya lagi berada di depan pintu kamar mandi. Dan kedua sosok manusia tersebut itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sudah bersimbah darah. Dan keduanya adalah laki-laki. Akhirnya mereka menghubungi pihak kepolisian ya, tanpa menyentuh yang ada, menghubungi pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun langsung datang dan mengecek ada 2 jasad, tapi tidak tahu modusnya apa seperti itu. Apakah mereka dibunuh, apakah mereka bunuh diri, apakah mungkin yang satunya itu membunuh lalu dia membunuh dirinya sendiri, ya faktornya banyak. Itu pun kasusnya akhirnya ditutup aja gitu loh langsung karena untuk menjaga privasi hotel tersebut supaya tidak terekspos pada saat itu ya. Karena kalau misalnya hal-hal yang seperti itu terekspos, biasanya nanti akan mengurangi minat tamu yang akan menginap karena kan ada rasa takut, rasa khawatir atau seperti apapun. Untuk hasil investigasi polisi pun juga ya belum ketahuan jelas pada saat itu ya apakah dibunuh, apakah ini segala macam belum jelas. Akhirnya ya kasus itu ya akhirnya disamarkan begitu saja dan gue juga nggak mau mengorek cerita itu terlalu dalam. Jadi hanya orang ini pun cerita kepada saya bahwa kalau misalnya lu udah tahu cerita ini, tolong jangan digembar-gemborkan kepada orang lain, nanti bisa begini ya. Gue cerita begini ke lu semua nih ya, ke abang empo, abang none ini semuanya nih ya, ke Akang Teteh. Kenapa? Ini karena hotelnya udah tutup kebetulan. Nah, karena hotelnya udah tutup, sudah tidak beroperasional lagi ya, jadi ya gue close aja akhirnya ya. Gue ceritain aja, gue ceritain aja ya karena hotelnya udah tutup. Ya, tapi tetap namanya atau tempatnya nggak bisa gue sebutin. Kenapa akhirnya dia bilang, ya udah tapi yang cerita-cerita ya gitu ya. Tapi ya pada saat itu ya kita harus mengunci rapat gitu karena istilahnya ya hanya beberapa orang saja yang tahu. Memang dalam kasus itu memang tidak digembar-gemborkan ya seperti itu. Jadi hanya ya kasus ditutup seperti itu aja ya. Mengenai kebenarannya, keasliannya cerita yang masalah pembunuhan ini, gue juga nggak bisa memastikan 100% ya karena gue kan hanya mendengarkan, gue hanya diceritakan masalah benar atau tidaknya ya itu ya wallahu alam. Nah, tapi ini mungkin gue coba mengait-ngaitkan gitu loh, mungkin karena ini hotel angker zaman dulu, terus juga ini bangunan lama, terus juga ada pembunuhan, terus gue baca di berita pun juga dulu hotel ini suka tempat ya pesta narkoba, pernah juga ada tamu perempuan yang meninggal seperti apa di kamar gitu. Jadi ya itu banyak story-nya yang makanya akhirnya coba gue kaitkan seperti itu. Nah jadi antara kenapa hotel itu creepy, menyeramkan sama kejadian-kejadian seperti ini gue gabungkan menjadi satu. Oh mungkin akhirnya ini menjadi sebuah masalah gitu loh seperti itu. Nah jadi istilahnya gimana teman-teman menyikapinya? So, silakan komen di bawah. Kalau menurut lu itu ada kaitannya atau menurut lu itu make sense, masuk akal, silakan ditulis di komen ini ya buat masukannya. Baiklah abang empo, akang teteh semuanya, itulah cerita yang bisa gue bagikan pada kisah kali ini. So, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya, ataupun bisa sharing ke teman-teman. Mungkin juga ada mereka yang suka mendengarkan cerita-cerita kisah-kisah seperti ini. Jangan lupa klik komen di bawah, ataupun bagi teman-teman mau ngirimin kisahnya, ceritanya biar dibuat video seperti ini, silahkan kirim, deskripsinya bisa dilihat. Nah terus nanti teman-teman bisa kirimkan di email Om Rangga. So sekali lagi terima kasih udah mau mampir di channel Rangga Basuki dalam program Om Rangga, obrolan Mas Rangga. Mampir.